Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya akan membawakan renungan Rabu malam dengan judul Berhati-hati dalam bertindak. Dan ayat renungan kita terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat kami di dalam menjalani kehidupan kekristenan kami. Inilah seluruh kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, satu kali ada seorang yang berada di lantai 5 sebuah gedung bertingkat. Orang ini menebarkan uang kertas pecahan 20.000, 50.000 dan 100.000. Dan di bawah gedung banyak orang yang sibuk lalu lalang. Pada saat mereka mengetahui ada uang yang berterbangan, mereka saling berebutan untuk mengambil uang tersebut tanpa ada yang peduli sumber uang itu dari mana dan dari siapa. Selang beberapa hari kemudian, orang yang sama dia naik lagi ke gedung yang sama. Dia tidak lagi menabur uang, tetapi dia membuang kerikil-kerikil kecil ke bawah gedung yang banyak orangnya. Maka terjadilah kegaduhan karena banyak orang yang terkena kerikil-kerikil tersebut. Ada yang terkena di kepala, ada yang terkena di punggung, di bahu, di tangan, dan juga anggota tubuh lainnya. Mereka panik, mereka marah, dan mereka melihat ke atas, berusaha untuk mencari tahu siapa yang membuang kerikil-kerikil kecil tersebut. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sikap dari kebanyakan orang. Saat berkat dan hal-hal yang menguntungkan datang, kita terkadang sibuk berfokus hanya kepada berkatnya saja. Kita tidak peduli kepada si pemberi berkat, sehingga kita lupa berterima kasih dan kita lupa mengucap syukur atas berkat yang telah diberikannya. Namun saat masalah datang, kita akan serta-merta marah dan menyalahkan orang lain tanpa mau mencari tahu apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Bahkan seringkali kita menyalahkan Tuhan atas masalah-masalah yang sedang kita alami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang buruk terjadi dalam hidup kita? Ingatlah saudara-saudaraku, apa yang hamba Tuhan Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku, hidup ini sebenarnya satu paket, baik dan buruk, senang dan susah. Semuanya satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Apakah ada orang yang mendapatkan paket hanya yang baik saja atau paket yang buruk saja? Saya percaya tidak ada. Bila satu ketika kita kena giliran menjalani hal-hal yang buruk dan susah, maka kita harus bertindak hati-hati dan jalanilah dengan tabah dan tetap bersyukur. Dengan demikian kita akan beruntung. Sebagaimana nasihat Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi kehidupan yang satu paket ini, apakah kita mau belajar sabar? Kalau kita mau belajar sabar, bertemulah dengan orang-orang yang keras kepala. Apakah kita mau belajar untuk mengampuni? Kalau kita mau belajar untuk mengampuni, bertemulah dengan orang-orang yang menyakiti kita.
Apakah kita mau belajar untuk memberi? Kalau kita mau belajar untuk memberi, bertemulah dengan orang-orang yang berkekurangan. Apakah kita mau belajar untuk rendah hati? Kalau kita mau belajar untuk rendah hati, bertemulah dengan orang-orang yang merendahkan diri kita. Saudara, apa artinya ini? Artinya, saudara dan saya harus kuat dan teguh. Sebagaimana nasihat Tuhan di dalam Yosua pasal 1, ayat 6, ayat 7, dan ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hidup ini tidak ada yang sempurna. Tetapi kita tidak perlu hidup yang sempurna dulu untuk dapat melakukannya. Mari kita belajar untuk berhati-hati dalam bertindak. Dengan demikian kita akan beruntung. Demikianlah renungan Rabu malam kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Engkau mau berbicara kepada kami, memberikan nasihat kepada kami di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan kesusahan dan permasalahan hidup. Biarlah ya Tuhan, urapan kuasa Roh-Mu yang kudus akan menguatkan dan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.